Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita, selengkapnya. Mengawali berita pertama kali ini, operasi cipta kondisi saat Ramadan terus digencarkan petugas gabungan di Banyuwangi. Hasilnya, dalam razia yang digelar di sejumlah hotel dan rumah kos pada Rabu malam, petugas menemukan sejumlah pasangan muda-mudi bukan suami istri yang diduga sedang mesum di dalam kamar hotel. Petugas juga mendapati sejumlah ABG yang sedang pesta miras hingga pesta sabu di dalam kamar kos di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, seorang pemuda di dalam kamar kos di kawasan Kelurahan Singonegaran Banyuwangi ini tidak berkutik saat petugas kepolisian sektor Kota Banyuwangi melakukan penggerebekan pada Rabu malam. Di dalam kamar kos yang dihuni para ABG ini, petugas menemukan sejumlah bekas botol minuman keras yang baru saja mereka konsumsi. Para ABG yang diamankan petugas ini disinyalir baru saja menggelar pesta miras di dalam kamar kos. Karena dianggap meresahkan masyarakat, utamanya di bulan suci Ramadan, 8 pemuda yang kedapatan melakukan pesta miras ini langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Beberapa botol bekas miras juga dibawa petugas. Selain menemukan pemuda sedang pesta miras, petugas juga mendapati seorang pemuda sedang teler, diduga baru saja mengkonsumsi sabu-sabu. Meski tidak menemukan barang bukti sabu karena sudah habis dikonsumsi, namun petugas berhasil menemukan barang bukti lain berupa alat hisap sabu di dalam tas pelaku. Guna proses penyelidikan, seorang pemuda teler asal Kecamatan Rogojampi ini langsung diserahkan ke Satuan Reserse Narkotika Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pengembangan. Dalam razia kali ini, petugas juga menyasar sejumlah hotel-hotel melati di kawasan Kecamatan Kota Banyuwangi. Hasilnya, 5 pasangan bukan suami istri langsung diamankan petugas karena diduga melakukan tindakan mesum di kamar hotel. Selamat malam, kita dari Polsek Kota gabungan dengan TNI dan Pol PP malam ini melaksanakan kegiatan patroli sekaligus razia di tempat-tempat kos-kosan dan hotel-hotel. Kemudian dari beberapa razia yang kita laksanakan, kita dapati di beberapa kos-kosan terdapat anak-anak yang melaksanakan minum-minuman keras dan juga menggunakan narkotika. Nah, kemudian di beberapa hotel juga kita temukan beberapa pasangan yang juga ada hubungan atau ikatan suami istri. Ya, semuanya kita amankan, kemudian kita laksanakan penyidikan dan juga pembinaan. Dan juga untuk yang minuman keras kita laksanakan tindakan pikirin atau disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kami himbau pada seluruh warga masyarakat, terutama selama bulan suci Ramadan ini, untuk ikut bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas, ketertiban dan keamanan yang ada di wilayah Kota Banyuwangi. Sebagai langkah efek jerah, para pemuda yang kedapatan pesta miras dan mesum di dalam kamar hotel ini langsung diberi sanksi berupa tindak pidana ringan serta diberi pembinaan. Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di tempat-tempat umum, petugas juga melakukan patroli di kawasan pelengsengan Pantai Bum. Para pemuda diingatkan oleh petugas untuk segera pulang ke rumah dan tidak melakukan trek-trekan di jalan raya yang bisa memicu tindakan tawuran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan seringkali terjadi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, merupakan titik yang terjadi di setiap sore, lantaran banyaknya pedagang yang hendak berbelanja
memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Kemacetan kian parah juga terjadi menjelang hari-hari besar seperti tahun ini, akibat dari mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Pemirsa, beginilah kondisi Jalan Gajah Mada yang terlihat macet menjelang malam dan hari besar nasional karena mobilitas masyarakat sangatlah tinggi yang ingin masuk ke Kota Genteng. Selain itu, kemacetan diperparah dengan pedagang sayur dan pembeli yang ingin berbelanja ke Pasar Genteng yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Para pedagang juga ketika ingin beranjak pulang saat memutarbalikkan kendaraannya juga menutup jalan, sehingga kemacetan juga bertambah parah. Selain Jalan Gajah Mada, kemacetan juga terjadi di Pasar Loaan Kembiritan karena jalan tersebut terlihat sempit dan kendaraan dari luar daerah banyak melintas di jalur ini. Camat Genteng Satrio mengatakan, untuk mengurai kemacetan di wilayahnya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan berkoordinasi dengan pihak Polsek Genteng. Selain itu juga, dalam waktu dekat akan merelokasi Pasar Loa ke tempat yang lain dan terpusat, sehingga kemacetan di Kota Genteng bisa teratasi. Yang jelas untuk mengatasi kemacetan terutama di Jalan Gajah Mada ini sudah ada beberapa alternatif yang sudah kami koordinasikan dengan Porbinka, khususnya dengan Pak Kapolsek. Yang pertama adalah untuk mengurai kemacetan ini saya punya program memang di baratnya rumah sakit Pasar Loaan ini rencana kami relokasi ke Pasar Hewan di Gentengetan. Jadi nanti di situ ada satu titik para pedagang loaan itu kita tempatkan di sana, plus dengan include dengan PDS ya di sana. Ini otomatis akan membantu atau mengurai kemacetan karena dari lampu merah ini biasanya akan mengekor ketika arus lalu lintas padat, ini bisa mengekor di sana. Dan alhamdulillah masyarakat khususnya para pedagang kaki lima PKL loaan ini sudah siap untuk segera direlokasi, dan kami sudah bersurat kepada Bupati Banyuwangi dan mudah-mudahan segera terrealisasi dan ini bisa terwujud. Dalam suasana Ramadan ini memang banyak orang yang berjualan ya khususnya penjual jajanan takjil ya, pasar Ramadan ini banyak sekali. Secara otomatis ini akan menghimpit jalan karena kanan kiri ini padat orang jualan. Tapi sekali lagi kami sudah koordinasi dengan Kapolsek bagaimana caranya agar kemacetan ini bisa terurai, khususnya dimulai dari Jalan Gajah Mada sampai di Jalan Yai Wahid Hasim. Jadi untuk mengurai kemacetan itu bukan hanya untuk menerapkan satu jalur saja, tapi kami juga sudah minta ke Dinas Perhubungan kaitannya dengan rambu-rambu lalu lintas, termasuk untuk pengecatan marka jalan. Satrio juga kesulitan saat berkirim surat ke Dinas Perhubungan untuk meminta rambu-rambu larangan parkir, salah satunya di Jalan Gajah Mada, akan tetapi belum mendapat balasan dari dinas terkait. Ibtu Nanang Wardana, Kanit Lantas Polsek Genteng, ketika dikonfirmasi melalui jaringan seluler mengatakan akan mengupayakan membuat rekayasa lalu lintas dengan membuat Jalan Gajah Mada menjadi satu arah. Rekayasa lalu lintas tersebut untuk kendaraan yang dari timur akan diarahkan ke Jalan Kiai Haji Hasim Asy'ari, kemudian melalui Jalan Imam Bahri. Rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan H-15 Idul Fitri, sedangkan kendaraan yang dari barat ingin ke timur dapat melalui Jalan Gajah Mada. Rekayasa lalu lintas ini bukan tanpa hambatan. Jalan Imam Bahri yang rusak parah membuat pengendara kendaraan bermotor enggan melalui jalan tersebut, mengingat mereka membawa muatan yang cukup berat. Pihaknya juga sudah berkirim surat kepada Dinas Perhubungan untuk memasang rambu-rambu di Jalan Gajah Mada. Akan tetapi hingga saat ini belum mendapat tanggapan yang pasti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, keterampilan menggeluti cukur rambut mungkin banyak dikenal dengan mencukur rambut seseorang. Cukur hewan jenis domba mungkin belum banyak orang yang mengenalnya. Pekerjaan ini mulai ditekuni oleh pemuda yang kreatif di Banyuwangi.
Anak-anak muda tersebut juga harus kreatif agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam masa pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah kegiatan pemuda yang menekuni potong rambut hewan. Rian Mahendra asal desa Pelampang Rejo, Kecamatan Celuring sudah menekuni potong rambut hewan sejak 2 tahun lalu, sejak pandemi COVID-19 mulai merebak ke seluruh negara. Lantaran sulit mencari pekerjaan, Rian mulai memutar otak agar bisa mempunyai penghasilan. Selain itu, Rian juga melihat permintaan potong rambut hewan di Banyuwangi sangat tinggi. Dalam sehari, Rian rata-rata dapat memotong bulu domba 15 hingga 20 ekor bahkan bisa lebih. Tarif yang dipatoknya relatif murah. Per ekornya Rian hanya memberi harga Rp15.000 saja. Biasanya Rian mendapat panggilan dari berbagai daerah seperti di Wongsorjo, Songgon hingga Pesanggaran. Selain Rian juga masih ada belasan anak muda yang menekuni cukur rambut hewan. Mereka rata-rata masih usia muda yang produktif. Kebanyakan dari mereka juga berinisiatif mengembangkan keterampilannya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jasa cukur ini saya ibaratnya itu siapa yang mengundang lah, kita menuju ke tempat kita yang mengundang. Terus untuk tarif dan ongkosnya biasanya menyesuaikan lokasi dan berapa ekor yang akan dipotong cukur dombanya. Jadi tiap lokasi nggak sama. Kalau ada selisihnya itu nggak banyak, cuma ibaratnya cuma gantinya bensin lah. Kambing khususnya yang domba, jenis domba. Ya, kalau kambing Etawa Jawa itu kayaknya nggak pernah. Gak ada yang dicukur ya, soalnya banyak. Kira-kira kurang lebih 2 tahun awal corona itu loh Pak, awal corona masuk di Indonesia. Kalau jaraknya dekat itu 10.000, itu wilayah dekat lokasi desa saya. Kalau ibaratnya agak jauh sedikit nanti ada ongkos bensinnya 10.000. Kalau memang jauh biasanya langsung saya global per ekor 15.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Marhaban, ya Ramadan. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.